Guys, dikatakan mental kena baja, iaitu mental kena kuat, kena tahan untuk menjaga kedaulatan, dan juga Jokowi dikatakan siap bertempur habis-habisan untuk menghadapi Uni Europe. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menonton, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Politikus TV. Di mana kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction pada hari ini adalah Mental Bajah, demi kedaulatan Jokowi siap bertempur habis-habisan menghadapi Uni Europe. Apa-apa pun, jom guys kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai berita ataupun judul video kita pada hari ini. Jom guys, layan. Politikus TV kini di dalam tajuk Mental Baja. Kalau kita panggil di sini mental baja ni, mental kena kuat. Mental kena kuat demi kedaulatan. Pengaturan ekspor nikel Indonesia digugat Uni Europe. Tajuk ni memang sensasi sekarang guys kalau kita asal tengok. Untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi Saya politik pertaruhkan saya. reputasi politik saya. Kita semua cinta negara, kita sayang negara ini, di mana kita ingin negara ini berdaulat untuk mengelola hasil-hasil buminya untuk bisa memberikan nilai tambah. Mulai hari Nilai ini tambang sudah kita sepakati untuk tidak lagi melakukan ekspor ore. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu menjadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Sudah bertahun-tahun ekspor kita ini sangat ketergantungan kepada komoditas. Kelapa sawit yang ekspor ya CPO-nya. Batu bara diekspor mentah. Nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. jangan ekspor. Down unfairly. Kita buat sterilisasi. Jobs at risk in European steel industry. And, sampai menjadi perbualan di Uni Europe. That's why we have asked apabila Indonesia telah stop untuk buat ekspor terhadap bahan-bahan mentah ini ke negara-negara Uni Europe. Dan pada masa kini kalau kita tengok Uni Europe, Nikel kita, barang-barang kita menghentam mau Indonesia. kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Digugat di WTO nggak apa-apa. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan gugat kita mundur lagi. Kita hadapi, nggak lawan. akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. betul. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sepak terjang Jokowi, Presiden ke-7 RI ini jika menyangkut harga diri bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejak keputusannya melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa dan mau mengolah sendiri membuat Uni Eropa berang bukan kepala. Kita ini kan hentikan ekspor nikel ore keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO. Mereka akhirnya melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO akibat larangan ekspor biji nikel. Presiden Jokowi pun mengaku tak gentar meski kebijakan itu digugat. Mantap lah Kita Bapak semestinya Jokowi. sepakat harus angkat topi untuk Berani kebijakan kerana Presiden benar. Jokowi ini.
Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Ya betul. Karena Hak itu dia tidak Indonesia akan untuk mundur mengelola meski larangan ekspor bahan biji mentah nikel Indonesia digugat. sendiri kan. Bahkan dia menegaskan larangan ekspor terhadap barang mentah minerba. Melalui kanal YouTube Setpress dan diberitakan oleh rekan media, Presiden kembali menyatakan sikapnya. Digugat di WTO nggak apa-apa, kan nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan-turunan lainnya. Bahkan, Presiden Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional agar nggak kalah kita. Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Nyali Presiden Jokowi memang tak ada matinya. Di balik tubuhnya yang terlihat kurus ceking itu tersimpan medan magnet ketegasannya yang akbar. Mantap. Tak keliru rasanya jika lawan politiknya selama ini dibuat bertekuk lutut. Kami rasa bahwa kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita, cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Mantap. Seperti yang sudah kita ketahui, Uni Eropa melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional. Benua Biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam UU Minerba. Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkannya ke persidangan WTO. Ternyata setelah melalui beberapa konsultasi, Uni Eropa memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor Dispute Settlement 592. Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. That's a simple fact. It keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion. So we have jobs at risk in the European industry. Pekerjaan pada industri baja Eropah terancam saat ini sudah terasa. That's why we have asked. Itulah alasan Uni Eropa kerana ingin melakukan konsultasi dengan Indonesia melalui WTO. In the framework of the WTO. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini kembali mengingatkan saya kepada Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang telah lalu ketika LBP menjadi salah satu bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. LBP mengatakan, tak ada ceritanya negara maju yang menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Itu fakta. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia akan terus dikondisikan menjadi negara berkembang terus-menerus. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan diolah di negara mereka. Sementara kita hanya bisa mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau barang belum jadi. Padahal barang-barang itu jika sudah diolah akan menjadi komoditi dengan harga yang fantastis. Dan celakanya kita juga menggunakannya atau mengimpornya. Serta praktek semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Jadi misalnya gini, dia mau semua supaya hasil-hasil buminya itu diambil, diolah di tempat dia, nanti dijual kita. Jadi kita ini hanya tempat nampungnya doang. Sampahnya aja di kita. Ya nggak mau dong, makanya saya bilang sama mereka, loh, kami juga kan pengen menikmatin hasil olahan daripada hasil kami. Ya, betul juga. Melalui Presiden Jokowi dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tak mudah sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi tekad Jokowi dan jajarannya tak perlu diragukan lagi. Jokowi jika sudah menyangkut kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya tentu akan berusaha sekuatnya. Seperti pernyataannya tersebut, agar tak grogi alias takut atas gertakan Uni Eropa.
Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tapi sayang memang kepemimpinan Jokowi mantap. kurang lebih 3 tahun lagi. Presiden Padahal Indonesia. sangat sulit mencari sosok presiden seperti Jokowi. Andai saja saat kepemimpinan SBY sudah mulai membuat dasarnya, tentu hal seperti di atas tinggal melanjutkan saja. Tapi apa hendak dikata? Jangankan melawan Uni Eropa demi bangsa dan negara, mengawasi dan memelototi proyek Hambalang saja tak mampu. Memilih habiskan jeda waktu, membuat album baru. Tahu-tahu kebobolan, kader pun bancakan. Guys, kalau kita tengok tadi betul lah, di mana pada sebelum ini Indonesia memang selalu mengekspor bahan-bahan mentah di Indonesia seperti nikel, seperti logam, seperti emas, apa lagi, tuarang dan banyak lagi bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia telah diekspor. Macam tu saja. Di mana kalau kita tengok pada sebelum ini Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah kepada negara-negara Uni Eropa dan juga negara-negara yang lain yang memerlukan bahan mentah di Indonesia. Indonesia bagi ataupun ekspor, dan selepas itu mana-mana di negara di Uni Eropa telah memproses, telah membuat sterilisasi terhadap bahan mentah daripada Indonesia menjadi barang siap, dan barang siap itu dijual balik ke negara-negara yang lain seperti Indonesia, seperti negara-negara di Asia yang lain. Jadi di sini Presiden Indonesia, Presiden Jokowi nampak Indonesia rugi macam tu sahaja sebab hanya menjual bahan mentah kepada negara di luar daripada Indonesia dan membeli barangan itu balik dalam keadaan ataupun dalam bentuk yang menjadi barang siap. Jadi justru daripada kejadian itu Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah telah memberhentikan serta-merta ekspor bahan-bahan mentah di Indonesia ke Uni Eropa dengan membuat satu sistem yang dikenali sebagai sterilisasi, di mana Indonesia mengambil bahan mentah Indonesia sendiri, telah melakukan proses sterilisasi, menukarkan barang siap, dan daripada barang-barang siap itu barulah diekspor ke negara luar daripada Indonesia, khususnya di Uni Eropa. Dan kalau kita tengok daripada tindakan Presiden Jokowi memberhentikan ekspor bahan-bahan mentah terutama nikel ini mendapat bentahan daripada Uni Eropa, daripada WTO, memang mendapat bentahan yang kau-kau dia guys. Di mana kalau kita tengok Presiden Indonesia mendapat hantaman daripada Uni Eropa, tetapi kalau kita tengok Presiden Indonesia tidak pedulilah. Ini adalah hak kami sebagai barang kami, bahan mentah Indonesia, untuk mempertahankan. Ini sahaja masa yang kami ada, ini sahaja bahan yang kami ada, dan ini adalah hak kami. Dan Presiden Indonesia bercakap, kalau kita tengok Presiden Jokowi, dia cakap, saya sanggup untuk mempertaruhkan jawatan politik saya untuk stop bahan-bahan nikel ini daripada terus diekspor ke negara-negara luar daripada Indonesia. Dan dikatakan bahawa menerusi daripada salah seorang kementerian di Indonesia telah mengatakan bahawa negara-negara maju di luar daripada Indonesia tidak akan mengambil negara Indonesia ini untuk diangkat sebagai negara maju, sehinggalah Indonesia itu sendiri bangun untuk menjadikan Indonesia itu sendiri menjadi negara yang maju. Ayat ini memang cukup sampai guys kalau kita hayati. Mantap. Dan pada masa kini Indonesia telah melakukan satu sistem sterilisasi di bawah Presiden Jokowi, dan daripada bahan mentah itu ditukar kepada barang yang siap. Daripada barang siap ini barulah diekspor ke negara-negara yang memerlukan. Jadi di sini kita dapat nampak bahawa Indonesia dapat menggunakan sepenuhnya bahan mentah apa yang ada di Indonesia. Mantap Presiden Jokowi.
Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa, channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.